marketing bagian dari promosi. Promosi ini salah satunya adalah iklan. Iklan merupakan suatu cara ya memperkenalkan produk kepada konsumen. Yang efektif ada beberapa iklan yang efektif itu melalui media. Media itu banyak banget ya. Media iklan itu bisa media massa, media ruang, luar ruang gitu ya, dan media lainnya. Nah itu merupakan pemasukan utama bagi sebuah media gitu ya. Nah di sini kemarin sudah dikatakan bahwa perusahaan media itu ada dua aspek yaitu atau dua bagian yaitu bagian redaksi dan bagian usaha gitu ya. Nah si iklan itu bagian dari usaha. Apakah ada keterkaitan dengan redaksi? Ada, karena iklan dari segi pendapatannya masuk ke media, tapi dari segi kontennya ya itu ke redaksi. Bagaimana suatu iklan disajikan bisa komunikatif misalnya ya dengan content writer-nya, bagaimana harus sesuai dengan apa yang ingin dipesankan oleh si pemasang iklan gitu ya, ingin disampaikan oleh pemasang iklan sehingga pesannya harus komunikatif ya. Terus juga harus tepat. Tepat artinya dari segi waktu, dari segi medianya dan dari segi isinya. Ya, untuk siapa nih? Untuk siapa iklan itu bisa ditujukan gitu ya, sehingga medianya juga harus tepat, waktunya harus tepat, medianya harus tepat, terus juga audiennya siapa. Ya, nanti kita bicara lebih jauh. Baik, sebentar. Ya. Nah, media sebagai alat pesan dan informasi baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan dan sebagainya. Ya. Jadi ekonomi untuk mempromosikan produk. Dilihat dari aspek usaha, iklan merupakan pemasukan terbesar bagi suatu media. Ya, jadi 70% dari iklan. Bahkan ada persen dari segi online itu pemasukannya dari iklan. Bagaimana? Makanya iklan itu menjikan iklan ada mengganggu kenyamanan gitu ya, kita lagi asik baca kan tiba-tiba ada iklan gitu ya, atau apa yang semacam runningnya gitu ya ke atas bawah itu iklan, sehingga membuat tidak nyaman. Karena bagi mereka bagaimana caranya gitu iklan itu harus ditampilkan gitu ya. Baik. Hidup matinya suatu perusahaan media bisa tergantung dari banyak sedikitnya pengiklan yang menggunakan jasa perusahaan media tersebut. Perusahaan media harus terus berusaha di mana dapat menyajikan iklan terbaik, waktu yang tepat dan sasaran yang tepat. Tadi ya, media sasaran yang tepat dan juga audiennya siapa, untuk siapa, waktu, audien dan tempat. Ya, tempat dalam artian medianya apa? Misalnya kalau media di luar ruang ya atau di tempat umum, tentunya itu produknya yang memasyarakat gitu ya, semua orang pakai, atau yang umum hal-hal tertentu, atau yang tidak spesifik gitu ya, atau yang spesifik gitu. Jadi harus yang umum. Jadi gini, waktu yang tepat, sasaran yang tepat, yang dapat menguntungkan semua, baik media, iklan, dan juga penikmat iklan. Artinya penikmat iklan itu yang melihat, yang menonton, yang atau masyarakat luas gitu ya, masyarakat luas. Baik, peranan iklan di media ya, karena tadi katakan salah satu
media untuk iklan gitu ya. Banyak medianya, nanti kita sebutkan satu-satu sebagai apa sih peranannya. Yang pertama peran pemasaran. Di sini sebagai alat promosi yang dilakukan perusahaan. Promosi itu tidak hanya untuk menjual, pertama untuk memperkenalkan dulu ya, untuk memperkenalkan ada produk ini loh gitu. Terus berikutnya untuk persuasif ya, mengajak gitu ya atau mempengaruhi. Diharapkan dengan adanya iklan tersebut ya, diharapkan dengan adanya iklan tersebut masyarakat melihat atau menonton tersebut dapat dipengaruhi gitu ya, sehingga ujung-ujungnya nanti ya. Jadi memperkenalkan, mempengaruhi dan membeli. Tujuannya begitu promosi itu ya. Nah, yang kedua sebagai peran komunikasi. Sebagai salah satu bentuk komunikasi massa yang bersifat heterogen. Heterogen itu banyak boleh dilihat oleh semua orang, lapisan masyarakat gitu ya. Jadi sifatnya heterogen. Terus juga sebagai peran ekonomi. Sebagai the market competition school, sebagai pelajaran dari kekuatan pasar dari barang dan jasa yang diiklankan, serta menghadapi persaingan agar lebih baik dan dari mereka pesaing. Artinya gini, kalau orang tidak masang di iklan di media massa atau media tertentu misalnya gitu ya, pesaing tidak, nah kita harus gitu, harus masang. Jadi ada perbedaan dengan yang lain. Kalau yang lain melakukan di A, kita harus yang di B gitu ya. Jadi di sini ada apa ya, persaingan juga gitu ya, ada persaingan, tapi bagaimana kita membuat iklan dari segi masangnya atau dari segi kontennya harus menarik konsumen ya, harus menarik pembaca, sehingga di sini peran ekonomi artinya orang tertarik dan orang akan membeli gitu ya. Jadi orang akan melihat produk kita, apa keunggulannya, apa kelebihan dari produk kita, apa yang membuat produk kita berbeda dengan yang lain atau dengan pesaing gitu ya. Nah, terus peran sosial memberikan informasi di sini, di dalamnya memberikan pelajaran dan pengalaman, dan pengalaman, bentar ya, nggak kelihatan nih, pada halayak, ya. Jadi karena kan peran sosial artinya dia memberikan informasi kepada masyarakat, misalnya menjual barang sesuatu yang memang manfaatnya untuk sangat berguna untuk masyarakat gitu ya, dan sebagainya. Baik ya, itu peranan iklan ada 4, peran pemasaran, peran komunikasi, peran ekonomi, dan peran sosial. Nah, kita bicara pertama televisi dulu aja ya. Mana sih teman-teman sih beda cetak. Kita di televisi dulu. Televisi sebagai salah satu media elektronik yang mungkin zaman dulu jarang ya. Penemuan televisi melalui berbagai eksperimen dilakukan oleh James Clerk Maxwell dan Heinrich Hertz, serta penemuan Marconi tahun 1890 ya. Kemarin pernah beberapa minggu yang lalu kita menjelaskan tentang bagaimana perkembangan media massa televisi yang dimulai dari penemuan mesin cetak gitu ya, terus sampai ke telepon gitu ya, terus telegram dan sebagainya. Nah ini jadi pertemuannya dimulai dari 1890 ya. Nah sedangkan di Indonesia TVRI berdiri Agustus 1962. Ya, jadi sudah sekitar 60 tahun yang lalu TVRI berdiri ya. Nah, dulu waktu TVRI berdiri siarannya tidak seperti sekarang ya, apalagi sekarang dengan banyak televisi-televisi swasta atau televisi berbayar gitu ya. Nah, itu sini dari segi teknologi juga belum berkembang, dari segi penyiaran, terus dari segi waktu penyiarannya ataupun materinya gitu ya. Ini belum banyak ya, atau belum lama. Nah,
Dulu pertama ada dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ya, ada jam 7 sampai 9 malam aja. Dan tiap hari ya. Nah, itu apa ya? Ya, tahun 70 itu memang masih jarang, mungkin angkatan tua atau di sini TV itu dari jam 7 mulanya, terus jam 5 sore ya adanya, terus hanya pagi aja Minggu gitu ya. Jadi perkembangannya makin lama makin berkembang, makin waktu siarannya makin lama. Dan dulu pun televisi itu termasuk barang yang mewah ya. Jadi dulu ingat waktu saya kecil tuh satu RT hanya 3. Jadi pas sore itu kan ada tahun 75-an lah ya. 7375 itu satu RT cuman ada 3 ya yang punya itu di RT saya tuh dulu. Nah, pas jam-jam tertentu tuh pas terutama film-film kartun ya, dulu ada Zorro, Rin Tin Tin atau apa ya, apa sih, ya pokoknya yang gitulah ya, saya juga lupa. Nah itu jam 5 tuh anak-anak udah kumpul ya, udah kumpul pas dibuka pintu gitu ya. Nah jadi pengalamannya lucu ya. Jadi sesuai perkembangan zaman, perkembangan waktu gitu ya. Nah baru tahun 1990 ya baru ada televisi swasta, dimulai dari TPI ya, terus RCTI, terus SCTP gitu ya. Nah terus yang lainnya berkembang, sekarang banyak prabayar, apalagi dengan perkembangan teknologi satelit dan sebagainya ya. Jadi internet dan semuanya. Jadi kejadian-kejadian di luar negeri dapat mudah disiarkan dalam waktu hitungan detik gitu ya. Nah, televisi memiliki keunggulan dibanding dengan media massa lainnya karena perpaduan antara audio dan visual. Audio menyampaikan pesan dalam bentuk suara, sedangkan visual melalui gambar-gambar bergerak mendukung kejelasan dari pesan yang ingin disampaikan. Ya, jadi ini semacam penyempurnaan dari radio ya, karena dari segi radio mungkin hanya mendengarkan, membayangkan gitu ya, tapi kalau dalam televisi bisa melihat dan mendengarkan ya. Sebentar, saya baterainya habis. Baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Morrison, ya, siaran televisi ada pemancaran sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang berbentuk pendekatan sistem lensa dan suara. Pancaran sinyal ini diterima oleh antena televisi untuk kemudian diubah menjadi gambar dan suara. Untuk menyelenggarakan siaran televisi, maka diperlukan 3 komponen yang disebut trilogi televisi, yaitu studio dengan berbagai sarana penunjang, pemancar, transmisi, dan pesawat penerima televisi. Ya, apalagi sekarang terutama misalnya ada beberapa televisi TVRI juga udah digital ya, udah macam dan udah sesuai dengan perkembangan teknologi. Televisi sebagai media yang punya pengaruh sosiologis yang kuat. Tentunya acara-acara yang dihasilkan juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pembentukan nilai-nilai positif di masyarakat. Ya. Para pembuat program pun juga harus menghormati nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, juga menghindari hal-hal yang dapat menyinggung sara. Jadi ada semacam sensor ya, film sensor ataupun acara apa yang akan ditayangkan, tidak ada etikanya, ada etika dan tidak melanggar sara atau menyinggung sara dan sebagainya. Nah, tapi sejak adanya yang pernah saya ceritakan ya, yang dulu dari pemerintah, dari penguasa menjadi pengusaha gitu ya, kepemilikannya itu. Nah, jadi banyak berubah-berubah. Jadi seakan-akan
peraturan-peraturan yang dulu pas zaman pemerintahan dipegang orang itu ketat, nah sekarang longgar gitu ya. Jadi seakan-akan ada kebebasan yang berdalih kepada hak bersuara gitu ya, hak bersuara. Nah, di sini termasuk dalam menayangkan iklan ada ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan etika dan moral yang berlaku di masyarakat serta tidak berbau unsur sara. Ya, nah ini juga. Tapi kadang di saat sekarang kurang kontrol gitu ya, baik pemerintah ataupun pihak televisi itu sendiri gitu ya, juga masyarakat juga udah cuek gitu sehingga kurang kontrol ya. Ya, ini saya sebagai gambarnya sebagai variasi aja ya, itu televisi jadul gitu zaman dulu saya ngerasain televisinya begini gitu, gede kotaknya gitu, dalamnya ada kabel-kabel terus makanya seru gitu ya, lucu gitu. Oke. Dari segi ragam bahasa, tutur adalah ragam bahasa yang digunakan dalam naskah berita televisi yang bersifat meneruskan isi pesan, yang berarti isi pesan hanya didengar dan dilihat sekilas, maka penyusunan naskah untuk karya jurnalistik harus tepat. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan, misalnya sama-sama memberitakan suatu berita atau informasi, di mana medianya berbeda, tentu dari segi penyampaiannya itu akan berbeda. Ya, misalnya televisi, radio atau koran gitu ya. Itu di koran mungkin menjadi peran seseorang itu ada kata beliau dan sebagainya. Jadi tapi kalau televisi itu harus terus disebutkan namanya, karena kalau koran itu kan dibaca terus gitu ya. Tapi kalau televisi mungkin tinggalkan atau jadi ada ketentuan-ketentuan khusus lah intinya ya, bagaimana suatu pesan atau berita atau informasi yang disampaikan di televisi atau media koran atau media lainnya itu ada perbedaan-perbedaan ya. Nah, intinya ini ya, ringkas, jelas, sederhana, dapat dipercaya sehingga mudah formula ya, mencapai formula mudah untuk didengar ya. Jadi antara gambar dan suara itu harus nyambung ya, jangan sampai nggak nyambung. Tapi ada juga berita-berita yang ya namanya juga manusia ya, pasti mengalami kesalahan atau salah siar. Di sini misalnya seseorang memberitakan suatu peristiwa A tapi yang muncul B gitu ya. Itu juga seringkali ada kesalahan-kesalahan dalam penyiaran. Nah, oke. Nah, bentuk iklan televisi. Bentuk iklan televisi yang dikenal sekarang yang pertama sponsorship. Ya, mungkin kalian sudah mulai jarang ya jangan nonton televisi, iklannya apa aja gitu ya. Saya juga sama. Kadang TV jarang ya. Kalau TV kadang hiburannya ya di YouTube saya lihat di TV gitu ya, terus Netflix gitu ya, paling gitulah sekali-kali. Sorry, bentar. Nah, yang pertama sponsorship. Perusahaan pengiklan membiayai suatu acara. Nah, ini biasanya banyak sekali di acara-acara, terutama acara hiburan gitu ya. Seperti sekarang saya nggak hafal acara apa aja tuh. Misalnya brownies gitu ya, ada acara brownies ya. Nah, itu ada suatu panggung memamerkan suatu produk gitu ya. Nah, itu produk tersebut membiayai acara tersebut ya, jadi sponsorship. Terus partisipan di sini iklan disisipkan dalam satu acara. Jadi kalau suatu ada acara ada iklan sisipin, tapi sering artinya tiap muncul bagian iklan tersebut muncul lagi ya, iklan produk A itu muncul lagi, jadi istilahnya mendominasi. Terus ada spot announcement, iklan ditempatkan pada penggantian acara ya. Jadi kalau suatu acara A misalnya berganti dengan acara B, itu disisipin iklan ya, itu namanya ada titik iklan, spot announcement.
Terus yang keempat, public service announcement, iklan berupa layanan masyarakat. Ya, ada publik untuk masyarakat luas, jadi iklan berupa layanan masyarakat. Jadi iklan-iklan ini di mana di televisi bentuk iklan di televisi. Ya, nah misalnya gini Bu, saya kan punya produk. Tapi saya mau masang iklan nih, apakah langsung ke televisinya, apakah kita buat sendiri atau gimana gitu ya. Nah itu biasanya ada jasa iklannya, yaitu produk PH atau production house gitu ya, di mana kita mendatangi perusahaan production house itu untuk membuat suatu iklan, bisa di radio atau televisi gitu ya, gimana. Jadi semacam jasanya gitu ya, ada semacam suatu perusahaan yang membuat iklan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Oke. Ketentuan iklan di televisi ya, secara etika jujur, tidak membohongi penonton sebagai calon konsumen, tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung pornografi, terus sesuai dengan norma dan etika bisnis, bersaing yang sehat dan tidak plagiat. Tapi hal ini kadang ya, kadang seperti tidak plagiat. Kamu sengaja on cam. Jadi sering disamarkan atau hampir sama dengan iklan-iklan misalnya di luar negeri gitu ya. Dari segi caranya atau temanya atau cara penyampaiannya gitu. Cuman yang berbeda misalnya bahasanya atau model iklannya gitu. Tapi dari segi alur atau semuanya bisa banyak yang sama juga. Ya. Nah, atau juga gimana sih? Bersaing sehat gitu ya, bersaing sehat. Banyak iklan yang secara baik itu secara langsung atau tidak langsung menjatuhkan pesaing. Dalam artian ini walau tidak menyebut merek misalnya, tapi terlihat banget suatu iklan menjelek-jelekan iklan produk lain atau produk pesaing gitu itu ya. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi kalau kita masang di iklan atau kita mempromosikan suatu barang itu, kita tidak perlu dan tidak boleh menjelek-jelekan produk lain atau pesaing gitu ya. Tapi yang harusnya bagaimana kita memunculkan keunggulan produk kita. Ya, kita nggak usah menyinggung produk ini jelek atau produk si A ini, produk si A nggak perlu itu kalau dalam beriklan. Tapi yang harus kita kemukakan dalam iklan tersebut yaitu keunggulan kita, produk kita ya, keunggulan produk kita dan jangan memberikan informasi-informasi yang jelek tentang produk pesaing gitu ya. Juga ini tidak mengunsur sara, tidak pornografi ya. Dulu pernah ada iklan cat gitu ya, cat tapi tersingkap roknya itu langsung diprotes masyarakat dan diganti dan enggak ada lagi iklan tersebut ya. Nah, terus yang kedua ada unsur syarat bahasa iklan. Penggunaan kata yang tepat, menarik, sopan dan logis ya. Kalau TV nasional tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi banyak TV daerah ya, misalnya TV Bandung, TV di Jawa Barat atau SCTV Surabaya gitu ya, ataupun TV lokal ya. Nah, itu menggunakan kata-kata daerahnya, itu wajar karena sifatnya TV-nya daerah gitu ya, TV lokal atau TV daerah. Walaupun menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa lokal itu nggak masalah gitu ya. Nah, kadang dalam televisi nasional juga itu menggunakan pada acara-acara tertentu menggunakan bahasa daerah tertentu yang nggak masalah gitu ya. Jelas dalam kegiatan penyiarannya itu yang jelas kalau TV nasional utamanya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, terus dalam hal penyampaian iklan pun misalnya kita sering dengar ya, atau di radio kalau kita lagi di Jawa nih, atau di televisi menggunakan bahasa iklannya untuk mengajak
para pendengar atau para penonton menggunakan produk tersebut atau produk tersebut dalam menggunakan bahasa daerah gitu ya. Nah, itu. Isi iklan objektif dan jujur, singkat, jelas, menarik perhatian orang banyak. Bagaimana harus objektif ya, objektif dan jujur. Jadi tidak ada unsur rekayasa, tidak ada unsur bohong gitu ya, tidak ada unsur lainnya yang sifatnya akan merugikan calon konsumen ya. Kadang tapi gini ya, iklan misalnya iklan di televisi, iklan sampo ya, iklan sampo kok hitam banget, lebat gitu kan, kadang gitu ya. Nah, pada kenyataannya enggak. Jadi di sini ada unsur rekayasa bagaimana agar terlihat rambut mengkilat, mengkilau, hitam, terus lebat, dan sebagainya. Itu tentunya dengan permainan cahaya atau dengan teknik-teknik tertentu gitu ya. Nah itu juga salah satu cara untuk menarik konsumen ya. Nah, tapi tidak objektif, artinya kok dilebih-lebihkan, dihiperbolakan gitu, atau didramalisir gitu ya. Nah, padahal sebenarnya orang tersebut tidak sebagus itu rambutnya ya, dan juga si konsumen setelah mencoba sekali dua kali kok nggak seperti yang di iklan di TV ya, rambutnya enggak, dan itu enggak karena iklannya tidak objektif gitu ya, tidak objektif. Baik, ciri-ciri iklan yang baik yang pertama dari segi etis, kesopanan dan kepantasan ya, kelayakan tidak gitu ya dipasang iklan dan sebagainya, sopan dan kepantasan dari segi tampilan atau bahasa ya, estetis ya, jadi kelayakan, segmennya siapa, audiennya, waktu tayang dan sebagainya ya. Jadi harus sesuaikan. Kenapa misalnya iklan rokok sebelum jam 9 itu tidak boleh tayang ya, karena